Kembali bertemu dengan saya Wayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memberikan update tutorial penyusunan Prota dan Prosem dilengkapi dengan beberapa mata pelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti maupun pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan beberapa mapel lainnya. Kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tahapan agar sahabat guru hebat semua dengan waktu yang relatif singkat mampu menyusun Prota Prosem secara cepat dan akurat. Nah, tentu apresiasi sekali lagi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua, kepala sekolah dan juga pengawas pembina yang telah tentunya berdiskusi bahwa penyiapan dokumen di satuan pendidikan jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, SMA, SMK, tentu dokumen Prota dan Prosem ini sangat menjadi prasyarat awal ketika sahabat guru hebat semua akan melaksanakan pembelajaran. Khususnya juga ini sebagai suatu syarat untuk PTM terbatas yang tentunya harus dengan penuh kehati-hatian untuk dilaksanakan di satuan pendidikan. Tentu kita berharap semua bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan secara optimal. Walaupun demikian, tahapan-tahapan yang harus dilalui harapannya benar-benar di satuan pendidikan telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan di dalam penyelenggaraan PTM terbatas, khususnya bagaimana protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan baik. Nah, saya awali dengan bahwa Prota dan Prosem menyusun program tahunan dan program semester dapat kita kelompokkan ke dalam dua besar mata pelajaran, yaitu pembelajaran yang disebut dengan direct teaching dan indirect teaching. Nah, khusus untuk pembelajaran langsung, maka ada dua kelompok mapel, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, yang di dalamnya ada pendidikan agama Islam, agama Kristen, ada Katolik, dan juga di sana ada agama Hindu, termasuk juga agama Buddha. Maka format di dalam menyusun Prota dan Prosem itu berbeda dengan mapel indirect teaching yang tentunya adalah selain dari kedua mapel tersebut. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah Indonesia, maupun mata pelajaran peminatan, kejuruan, mata pelajaran jenjang SMP, mata pelajaran jenjang SD. Itu bedanya adalah kalau mapel indirect teaching ini adalah KD yang disusun di dalam Prota dan Prosem itu adalah diawali dengan 3.1 dan 4.1. Akan berbeda dengan mapel pendidikan agama dan budi pekerti maupun pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN. Itu formatnya itu adalah menggunakan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 yang secara langsung melakukan penilaian mulai dari KD 1.1
2.1, 3.1, dan 4.1. Nah, tentu sebelum kita mulai melakukan panduan kepada sahabat guru hebat semua, maka yang harus disiapkan itu adalah, yang pertama adalah kurikulum edisi pandemi dan juga kurikulum 2013 normal, yang barangkali di satuan pendidikan boleh memilih di antara 3 kurikulum yang ada, yaitu kurikulum 2013 normal, kurikulum edisi khusus pandemi, dan KTSP yang sudah disiapkan di satuan pendidikan. Apakah akan menggabungkan keduanya atau berdiri sendiri. Nah, tentu yang akan kita gunakan sebagai acuan itu adalah di kalender pendidikan tahun pelajaran 2021-2022 yang kita awali dengan analisis minggu efektif pekan ganjil. Untuk kelas 10 dan kelas 11 itu sudah ada 20 minggu, dan juga yang berbeda itu hanya di kelas 12, khususnya di semester 2. Di semester 1 sama 20. Nah, oleh sebab itu di jenjang-jenjang di bawahnya, SD maupun SMP, itu silakan menyesuaikan dengan kalender pendidikan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing dinas kabupaten kota. Nah, secara detail di sini kita sudah buat analisis minggu efektif di semester 1, pekan ganjil dan pekan genapnya. Itu ada 20 minggu-minggunya. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan untuk acuan membuat pekan ganjil dan pekan genap. Sehingga saya akan mulai dari yang pertama, itu adalah beberapa mapel yang kita sudah bantu. Saya mulai dengan pendidikan agama Islam, yang di sini saya pandu adalah ada kelas 10. Nah, tentu format yang kita gunakan itu adalah pekan ganjil, kalender, kemudian juga pekan genap, prota, dan prosem 1, prosem 2. Nah, yang paling awal itu adalah saya akan pandu sahabat guru hebat semua itu menggunakan pekan genap yang sudah kita miliki. Mulai kita ambil dulu dari kurikulum. Nah, kurikulum yang ada saya sudah perhatikan di sebaran kurikulum, khususnya di edisi pandemi yang dikeluarkan oleh Kabadlitbang, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan perbukuan. Ini ketika sahabat guru hebat sudah memiliki kurikulum, maka langkah selanjutnya adalah tinggal melakukan kontrol F untuk mencari mapelnya masing-masing. Misalnya saya ketik di sini agama Islam. Di agama Islam itu kita bisa cari ini 24. Ini adalah jenjang SD, kompetensi inti KD pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Itu kita teruskan dulu. Saya ingin pandu di jenjang SMA. Ini SMP, ya, ini SMP. Lalu kita ingin masuk ke yang agama Islam kelas 10. Kita cari. Oh ya, ini sudah sampai di kelas 10, ya. Nah, kemudian dari sini kita tinggal ambil, kita padukan dengan Excel yang ada. Kita coba show Windows side by side. Tinggal diklik kanannya, show Windows side by side. Nah, dari sini kita akan dapatkan, kita mulai setelah berhasil tadi melakukan show Windows side by side dengan cara klik kanan di bagian bawah, maka akan
sampai kepada pilihan Show Windows Side by Side. Nah, lalu akan mampu menampilkan dua jendela di layar komputer maupun laptopnya. Yang digunakan sebagai acuan itu adalah lampiran Kabalitbank tentang kurikulum edisi pandemi, edisi khusus. Nah, lalu caranya siapkan format dari Excel yang sudah saya miliki, silakan nanti di-download. Lalu dari format Excel yang ada ini, sahabat guru hebat tinggal mengganti satuan pendidikannya misalnya jenjang apa, SD, SMP, SMA. Nah, karena ini yang saya pandu adalah SMA sama saja dengan SMK, MA itu sama. Nah, maka di penggantiannya itu mulai dari, karena ini minggu efektifnya sudah, analisisnya sudah benar. Lalu ini juga perkaliannya juga sudah otomatis, karena JP-nya sekarang kita adalah 2 jam, maka 20 minggu kali 2 itu adalah 40 JP. 40 JP ini kita nanti distribusikan. Tetapi sebelum mendistribusikan, kita cek dulu bahwa pendidikan agama Islam itu KD-nya dimulai dari 1.1. 1.1 ini adalah menyatakan sikap spiritual. Lalu pasangannya adalah 2.1, ini adalah sikap sosial, dan diteruskan dengan jumlah KD-nya. KD1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3 sampai pasangannya lengkap ini ada 11 untuk di kelas 10. Nah, tentu kalau ini jumlahnya 11, maka sahabat guru hebat melakukan copy paste dulu ya. Copy paste ini cukup tekniknya tinggal di Ctrl C, lalu dipindahlah ke bagian yang ada di Excel ini. Tentu boleh dengan klik 2 kali atau dihapus dulu, tinggal kontrol vitamin, maka nanti sudah akan masuk di sheet di 1.1 yang sudah kita siapkan. Lalu jangan langsung ditinggal karena ini masih belum rapi, maka tinggal dirapikan dengan di del atau pakai backspace. Saya kira ini sudah tidak masalah bagi sahabat guru hebat semua. Nah, lalu setelah itu dilakukan, ini kalau jaraknya masih agak jauh, silahkan diatur lagi supaya nanti hasil akhirnya itu menjadi lebih rapi ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini juga kalau masih ada dinaikkan. Nah, polanya seperti itu. Jadi format ini adalah sama dengan 3 mapel. 3 mapel yang saya maksudkan itu di PABP itu ada yang di sini sudah saya berikan contohnya, ada pendidikan agama Islam yang kelas 10. Nah, ini juga sudah lengkap saya pandu sampai saya bagi karena ini 11, maka saya ambilkan di sini ada 5 di semester 1 dan ada pekan ganjilnya. Lalu ada 5, ada 6 ya, maaf, ada 6 di semester 1 dan ada 5 di semester 2. Nah, ini tinggal copy, lalu caranya adalah yang paling sederhana, tinggal cek dulu sebaran KD-nya. KD dari mapel yang Bapak Ibu ampu itu jumlahnya berapa? Kalau jumlahnya adalah sama dengan yang saya berikan contoh di sini adalah pendidikan agama Islam itu ada 11, maka silakan pilih yang pendidikan agama Islam. Nah, lalu di berikutnya saya juga sudah ada menyiapkan itu ada mapel nomor 5. Nomor 5 ini adalah pendidikan agama Kristen. Nah, di pendidikan agama Kristen, ini adalah judulnya
Judulnya ini adalah pendidikan, kita cek dulu. Ya, ini masih line file yang saya buka. Nah, di berikutnya yang saya pandu sahabat guru hebat semuanya itu adalah untuk pendidikan agama Kristen yang kelas 11. Tentu kita akan sama, kita Ctrl F dulu di kurikulumnya, lalu kita cari pendidikan agama Kristen itu, ini 25 baru kelas 1. Kita terus SMP, ini sudah kelas 10 ya. Jadi ini kita sudah sampai ke pendidikan agama Kristen kelas 10. Nah, langkah pertamanya kita cek dulu jumlah KD keseluruhannya. Ada kelas 10 ada 5, kelas 11 itu juga ada 5. Nah, kalau KD-nya itu ada 5, maka format yang kita siapkan itu tentunya harus kita ubah dulu. Jangan mengikuti yang pendidikan format dari pendidikan agama Islam, karena tadi KD-nya 11. Kita atur dulu yang jumlahnya persis 5. Nah, ini sudah saya atur ada 5. Jadi mulai pertama yang kita ambil, nah, kunci untuk meng-copy paste-nya, yang pertama kita ambil dari 1.1. Kita selalu mulai dari pekan ganjil ya. Kita klik dulu di pekan ganjil. Di pekan ganjil kita bawa ini di pekan ganjil. Nah, pekan ganjil itu ada cara kita ngambil. Ini kan 1.1 kita copy, kita blok dulu, lalu kita copy di set dari Excel-nya. Lalu pasangannya di bawahnya itu adalah 2.1. Nah, 2.1 ini ada di kanannya, 2.1 dari kurikulumnya. Nah, lalu kita untuk selanjutnya, karena di Prota itu kan tidak boleh kita pisah, 1.1 harus digabung dengan pembelajarannya. 1.1 gabung dengan 2.1, 3.1 dan 4.1. Kenapa demikian? Karena di dalam satu rangkaian pembelajaran itu 1.1 itu kan adalah sikap spiritual. Itu harus disampaikan, lalu dilanjutkan dengan 2.1 itu kan sikap sosial. Kemudian di 3.1-nya itu adalah aspek pengetahuannya, dan di 4.1-nya itu adalah aspek keterampilannya. Sehingga dari sebaran kurikulum ini, maka kita setelah berada di 1.1, maka kita akan teruskan untuk mengambil KD di 3.1 dan 4.1-nya. Itu kita input di khusus pada KD pertama. Nah, setelah KD pertama selesai, maka kita akan lanjutkan dengan KD yang kedua. Kita kembali lagi ke 1.2. Ini 1.2. Maka di 1.2 itu kita selesaikan semuanya. 1.2, 2.2. Nah, ini kita kopikan. 3.2, lalu 4.2. Setelah ini selesai, penilaiannya dilakukan ya, penilaian harian. Lalu kita lanjut lagi ke KD 1.3, 2.3, dan kita ambil di KD pengetahuan, dan di samping KD pengetahuan ini adalah 3.2 itu ada 4.2-nya, atau 3.3 ada 4.3-nya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Dan di sini saya sudah lengkapi dengan pekan ganjil, lalu pekan genap. Pekan genapnya juga sudah ada, sehingga sahabat guru hebat semua tinggal melakukan ngecek di masing-masing program tahunannya juga sudah lengkap semuanya, sampai ke
baik itu di pekan ganjil maupun pekan genap itu sudah masuk di Prota. Nah, kemudian juga itu sudah masuk di untuk di Prosem pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti ini juga sudah lengkap. Ini di semester pertama. Begitu juga di semester kedua. Ini juga sudah kita lengkapi. Tinggal sahabat guru hebat nanti tinggal untuk mengganti nama guru. Nah, proses penggantian itu juga yang harus dilakukan itu adalah hanya di pekan ganjil. Di pekan ganjil di bagian atas. Nanti silakan sahabat guru hebat mengganti di satuan pendidikan. Kemudian di nama kepala sekolah dan juga nama guru nanti silakan nanti itu diganti. Begitu juga untuk tadi pendidikan agama Islam itu juga sudah lengkap. Semuanya kita sudah pandu. Dan juga di terakhir itu di pendidikan agama itu kita sudah siapkan agama Hindu. Yang saya bantu di sini untuk menginputkan itu adalah di kelas 10 ya. Di kelas 10 ini juga sama di pendidikan agama Hindu. Kebetulan dia KD-nya hanya ada 1.1 ada 4. Nah, nanti kalau yang jumlahnya agak minim di edisi pandemi, ini dikembalikan kepada gurunya masing-masing. Apakah nanti akan dipadukan dengan kurikulum yang normal? Ya, sekali lagi menggantinya itu adalah menambah dan mengurangi itu ada di pekan ganjil dan pekan genap. Karena di rumus-rumus sudah saya berikan, di protanya itu semua sudah ada, dan sehingga itu tidak perlu diganti lagi sampai kepada prosemnya. Nah, kalaupun nanti sahabat guru hebat itu menambah sheet atau mengurangi, maka nanti tinggal kalau menambah maka nanti tinggal ditambah di kolom sheet Excel-nya sesuai di bagian mana yang ditambah. Nah, di berikutnya saya juga sudah menampilkan ada contoh khusus untuk mapel bahasa Inggris. Di sini juga sudah ada di nomor 8. Jadi ini ada mapel bahasa Inggris untuk Prota Prosem mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini saya sudah berikan khusus untuk di kelas 12, yaitu caranya juga sama, tetapi karena di kurikulum edisi pandemi jumlah KD mapel bahasa Inggrisnya itu di kelas 12 khususnya hanya ada 2 KD, maka tentu sangat minim jumlah KD-nya, sehingga kita gabungkan dengan KD yang ada di kurikulum 2013 wajibnya. Nah, sehingga jumlah sebaran KD-nya di sini ada 7. Kita bagi menjadi 4 di pekan ganjil. Ini ada 4. Sudah saya inputkan, ada 4. Kemudian di pekan genapnya itu ada 3, sehingga jumlah keseluruhan itu ada 7. Dan di sini juga di protanya juga sudah link, sudah nyambung. Bahasa Inggris kelas 12 ini sudah sebarannya sudah sampai kepada prosemnya juga sudah rapi ya. Tinggal sahabat guru hebat download dan juga nanti ini bisa di print out, tinggal diganti sedikit-sedikit
khususnya di jumlah dari nama guru, tentunya di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, di sebelumnya saya juga sudah memberikan tutorial tentang penyusunan prota prosem mapel kimia kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ini juga ditambah dengan mapel pendidikan agama, itu komplit, masing-masing ada contohnya. Ada 3 mapel agama, kemudian juga ada PPKN, dan juga ada bahasa Inggris. Nah, tentu ini sudah cukup mewakili mapel-mapel yang lain, itu nanti tinggal mengambil atau menggunakan format yang sesuai. Dan sekali lagi, jangan mengganti di prota dan prosem 1 maupun 2. Silakan sahabat guru hebat mengganti di pekan ganjil dan pekan genap, sehingga rumus yang sudah ada itu bisa berfungsi dengan baik. Itu sahabat guru hebat semua. Mudah-mudahan sahabat guru hebat terbantu dengan adanya penyusunan prota dan prosem untuk penyiapan dokumen, sehingga pembelajaran tatap muka terbatas yang akan sahabat guru hebat lakukan semakin menambah rasa percaya diri, dan prota yang sudah dibuat untuk bisa diimplementasikan di pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring yang akan dilakukan secara bersama-sama. Harapannya mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan sahabat guru hebat semua bisa lanjut untuk pembelajaran tatap muka. Salam sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.